Akas ada di Masjid Agung puasa yang ke-28 ini, Ramadan 1440 Hijriah. Akas mau doain supaya Daren dan Iban punya rumah, punya uang banyak, sekolah berhasil, sampai kuliah, sampai kerja. Ya, Daren dan Iban paham ya. Aminkan ya doa Akas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengajian kitab suci Al-Quran, dan tiba waktunya nanti akan kita dengarkan tanda waktu maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya, dan sebagai tanda waktu berbuka. Untuk hari ini akan masuk tepat pukul 18:07 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya segera kita masuki rangkaian acara kita dengan diawali satu tausiah yang akan dibawakan penceramah yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Aflatul Mukhtar MA dengan tajuk Muhasabah, meraih ampunan menjadi orang yang takwa dan mukmin hakiki. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Aflatul Mukhtar MA, kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para sholihin, sholihat, mukminin, mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sudah sampai ke hari yang ke-28. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini tema yang akan disampaikan adalah muhasabah, meraih ampunan menjadi orang yang bertakwa dan mukmin yang hakiki. Para hadirin hadirat sholihin sholihat, satu hal yang patut dan harus kita sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang lupa, kadang-kadang terpaksa, dan ada kalanya dipaksa melakukan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan yang ke-28 ini, saya mengajak hadirin mari kita melakukan muhasabah, koreksi, introspeksi, dan evaluasi terhadap diri kita masing-masing, baik yang ada hubungannya dengan hablum minallah, berkaitan dengan ibadah, termasuk puasa, sholat, melaksanakan zakat, infak, sedekah, puasa, dan sebagainya, maupun yang ada hubungannya dengan hablum minan nas, dengan sesama manusia di dalam pergaulan sehari-hari. Saya yakin dan percaya kita menyadari kita tidak pernah selalu bersih dan tanpa dosa dan noda. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat 18 ini menyeru, memanggil orang-orang yang beriman yang pertama untuk meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diminta, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan introspeksi, melakukan koreksi, melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah kita lakukan untuk akhirat, untuk menghadap Allah ke depan, untuk menghadapi kematian. Oleh karena itu, sekali lagi kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah tahu benar apa yang telah dan akan kita lakukan.
Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak para sohibin sohibat yang telah menyadari ada lupa, ada apa, untuk segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa kita? Bagaimana tarawih kita? Apakah kita selama bulan Ramadan ini sudah berapa kali mengamalkan Al-Quran misalnya? Atau baru satu juz? Atau sudah ada yang pertama, 2 kali, 3 kali dan sebagainya? Mari kita tanya diri kita sendiri. Kalau memang masih ada kelupaan kapan, maka seruan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini menyeru kita, memanggil kita, memerintahkan kita yang menyadari ada kelemahan, yang menyadari ada kesalahan, yang menyadari ada kekurangan, baik yang berkaitan dengan ibadah fardhu atau ibadah ammah maupun yang berkaitan dengan masalah-masalah hubungan sosial kemasyarakatan, hablum minan nas wa hablum minallah, juga termasuk hablum minal alam. Maka kita diminta segera minta ampun, segera bertobat, segera menyadari kesalahan-kesalahan kita dan berjanji di depan Allah untuk tidak melakukan lagi kesalahan, untuk tidak lagi berbuat yang tidak benar, melanggar aturan, jangan haram halal hatam, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah minta ampun, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, maka kita akan mendapatkan surga. Itu buah orang yang minta ampun kepada Allah akan mendapatkan surga. Karena surga ini uiddat lil muttaqin. Surga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Dijelaskan di dalam surat Al-Imran 133 ini. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Dia selalu mengeluarkan harta kekayaannya. Dia selalu mengeluarkan rezekinya, baik dalam keadaan lapang, begitu pelebang dalam keadaan duit, maupun dalam keadaan buntu tak punya uang, tapi dia tidak pernah berhenti untuk menginfakkannya sesuai dengan kemampuan. Ketika uang banyak, rezeki mengalir, maka dia akan memperbanyak sedekahnya, membantu orang fakir miskin, untuk orang-orang yang mendapatkan beasiswa, untuk fisabilillah, untuk ibnu sabil dan untuk lainnya diberikan. Ketika dia dalam keadaan bukan orang yang mampu, hanya biasa-biasa saja, tetapi dia tetap mengeluarkan hartanya sesuai dengan kemampuan yang ada. Inilah ciri dan tanda dari orang-orang yang bertakwa. Ciri yang kedua orang bertakwa adalah al-kadhibina al-ghaidha. Apalagi pada bulan Ramadan ini, mampu menahan emosi, mampu menahan amarah, tidak mudah kecil hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah merajuk dan sebagainya. Artinya harus sabar. Ini yang harus kita latih, yang ini yang harus kita didikkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, agar mampu menahan emosi, agar mampu menahan amarah, agar tidak mudah kecewa, tidak mudah kecil hati, tidak mudah curiga dan sebagainya. Ini yang harus kita tanamkan, harus bersendiri berakar kokoh di hati, sehingga kita benar-benar apa yang kita buat, apa yang kita minta ampun, minta rezeki, minta kesehatan, akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa-doa bulan Ramadan, doa-doa pada 10
untuk memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, shaimin shaimat, baik orang yang masih kecil, sudah besar, sudah dewasa, mahasiswa, pelajar, semua mari kita lakukan. Inilah untuk mendidik akhlak kita. Kenapa? Karena sekarang banyak akhlak yang sudah rusak. Di dalam syair bahasa Arab dikatakan, innamal umamul akhlaq ma baqiyan wa inhum dhahabat akhlaqum dhahab. Diterjemahkan dengan indah oleh Bapak Hamka Al-Wali, tegak rumah. Ila a'datta a'datta syahmat thayyibal ma'ruf. Ibu bagaikan sebuah madrasah. Nah, ini dia mereka yang sedang berbuka puasa setelah sholat maghrib. Masjid Al-Ikhlas.
Jadi 1 Syawal 1445 Hijrah hari ini atau pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk datang ke Masjid Al-Aqsa ini, untuk sebentar lagi kita melaksanakan kewajiban kita yang melaksanakan sunat puasa hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan dan pada hari ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu maaf saya untuk mewakili Ketua Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu mengenai zakat yang telah dipercayakan ke jamaah untuk diserahkan kepada Amir Zakat Fitrah Masjid Al-Ikhlas dari beberapa hari yang lalu sampai dengan pagi hari ini. Bahwa dari jamaah yang menyampaikan atau mempercayakan infak, sedekah dan zakat fitrah serta zakat mal yang Amir Masjid Al-Ikhlas sebanyak 810 orang dengan total penerimaan zakat fitrah sebesar 2 ton 25 kilogram. Alhamdulillah pada saat ini sangat meningkat dari kesadaran jamaah untuk mengeluarkan zakat fitrah yang disalurkan melalui Amir Fitrah Masjid Al-Ikhlas. Kemudian ada zakat mal dari hamba Allah sebesar 10 juta rupiah. Juga infak sebesar 866 rupiah dan ada fidyah sebesar 300.000 rupiah. Itulah pencabutan ataupun kewajiban dari bagian 16 dan Jogja sebagai zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah yang telah dipercayakan pada Amir Zakat Fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tiada Tuhan selain Allah. Yang Maha Agung adalah Allah. Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Banyak sekarang ini kita mempertuhankan harta, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan pangkat, seolah-olah kita tidak akan mati saja. Silau dengan pangkat, harta dan benda dan sebagainya. Padahal jelas-jelas Allah paling tidak suka disamakan dengan makhluknya. Allah adalah Maha Pencemburu. Dia tidak mau diduakan.
Oleh karenanya kita kalimat yang paling tunggal, la ilaha illallah. Yang ketiga kalimat alhamdulillah, yang bermakna adalah segala puja dan puji itu adalah milik Allah, yang berhak disanjung, dipuji, dipuja adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah makhluk. Jangan gila dengan jabatan, pangkat dan sebagainya. Kita sudah minta dipuji, minta disanjung oleh orang lain, bukan tempatnya. Oleh karenanya kalimat yang selalu kita agung-agungkan, takbir, tahmid dan tahlil, bermakna begitu luas. Saudara-saudara kaum muslimin, hari ini insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sebelum Ramadan kita telah mengadakan sholat nisfu Sya'ban, di mana di dalam nisfu Sya'ban itu kita bersama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah pada bulan Rajab ini ya Allah, dan pertemukanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah ijabah doa kita. Namun sebagaimana di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu ini adalah berasal dari Allah kepada kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh karenanya kepada kita yang namanya silaturahmi, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, dia memperjelas bahwasanya siapa yang ingin umur panjang, murah rezeki dan awet muda, laksanakan satu sunnah kata Rasulullah, lanjutkan silaturahmi. Pas tembaknya kalah pegaul, nak hebatlah kamu di kantor, nak tawar liar ke kamu atau kamu. Ketika Anda tidak mau bermasyarakat, jangan salahkan masyarakat akan menghancurkan. Ini sudah jelas sunnah Allah yang dijelas oleh Rasulullah SAW. Saudara-saudara kaum muslimin, hadirin insyaallah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan tetangga saja, dengan orang lain saja Allah pertegas, apalagi dengan kedua orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain, Rasulullah fi sunnil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya dari orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Oleh karenanya begitu peristiwa Isra wal Mi'raj, tanpa sebab Rasulullah dekat para sahabat, dia mengucapkan amin, amin. Maka pada bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda mengucapkan amin? Aku baru dapat wahyu malaikat. Dia mengucapkan kalimat, siapa orangnya pada bulan Ramadan dia melaksanakan ibadah puasa, tetapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka haram surga menerimanya. Rasulullah mengaminkan amin. Bayangkan Bapak Ibu kaum muslimin, hari ini sobat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah yang berdoa adalah malaikat, yang mengaminkan adalah Rasulullah, maka niscaya doa itu tidak akan terkabulkan. Yang kedua kata malaikat, ya Allah, jangan terima puasanya seseorang yang tidak bertaktoran dengan adik beradik, apalagi yang memutuskan dari silaturahmi antara adik beradik. Oleh karena itu, kaum muslimin hadirin saudara Allah Subhanahu wa taala, mari sempatkan diri kita pada satu Syawal ini kita saling silaturahmi, yang bersebekangan saling saling minta maaf, jauhkan hati kita dari aku sombong dan
kabur, merasa hebat, merasa kaya, karena bertambah dengan yang membara. Hilangkan rasa itu. Karena yakinlah suatu saat pasti kamu akan butuh orang lain. Kalau bangsa kita orang tua-tua kita, siapa yang tanam pasti akan panen. Apa yang dia tanam, itulah yang akan dia panen. Orang tanam saja belum tentu panen, apalagi tidak pernah berbuat baik kepada tetangga. Tak kalah sanggup dengan tetangga, jangan mimpi mengalami sedang berumah kita. Saudara-saudara kaum muslimin, hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk orang tua kita. Kalau kita sekarang sukses, ada yang muda-muda selesai kuliah, langsung kerja di tempat memberikan kepada kita semua keberkahan, dan yang sekarang belum diberikan Allah untuk dapat menikmati bulan Ramadan dengan sepenuhnya. Semoga ke depan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang kita laksanakan kemarin, insya Allah akan kekal menjadi pahala jaya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini ya Allah, kami selesai melaksanakan sholat Idul Fitri ya Allah. Berikanlah kami rasa kebahagiaan, ketenangan ya Allah, dan rasa damai di hati kami ya Allah. Sambungkanlah tali silaturahmi kami ya Allah kepada seluruh keluarga warga di Lapas 17 dan sekitarnya ini ya Allah. Damaikanlah hati kami ya Allah, rukunkanlah hati kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat sombong, takabur, dan angkuh ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah bulan Ramadan 1445 Hijriah ini ya Allah menjadi ladang pahala kami. Jangan kau sia-siakan ya Allah. Jangan kau tolak pahala yang telah, ibadah yang telah kami laksanakan ya Allah. Dan berikanlah, perkuatlah ya Allah hati kami untuk melaksanakan semua latihan bulan Ramadan itu ya Allah. Amin. Sholat malam, tahajud dan sebagainya ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Ampunilah ibu kami ya Allah. Ampunilah ibu kami ya Allah yang sudah tiada. Andaikan masih ada ya Allah, berikanlah keberkahan. Ampunilah dosanya ya Allah. Kami tahu begitu susahnya dia menghidupi kami ya Allah. Ibu kami yang berbandingkan darah, bercucuran air mata ketika melahirkan kami ya Allah. Ketika hidup dia sombong ya Allah, dia selalu berbohong dengan anaknya. Berbohong dia untuk kebaikan anaknya. Ibu sudah menyangka, maka tanda itu semua
mereka hutang kelola kembali ya Allah untuk hidup kami anaknya supaya bisa sekolah, bisa usaha ya Allah. Dan kepada orang tua kami, bapak kami ya Allah, mereka tidak banyak bicara ya Allah, tetapi setiap usahanya kaki rela dia jadikan kepala rela dia jadikan kaki. Yang penting keluarganya bisa cukup nafkah, bisa makan ya Allah, bisa hidup untuk anaknya sekolah, kuliah dan sebagainya ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah, baiklah para ibu kami ya Allah, karena doanya, karena keikhlasannya, sehingga kami alhamdulillah untuk saat ini dapat sukses dalam mencapai kehidupan ya Allah. Doakan kami selalu ya Allah untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Andaikan kami lupa, andaikan kami tidak ziarah dengan kedua orang tua kami di kuburannya ya Allah, andaikan kami tidak sempat mendoakan saudara-saudara lima waktu kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Dan sekarang kami bermunajat ya Allah, ampunilah dosa kedua orang ibu bapak kami ya. Ampunilah segala kesalahannya demi anak-anaknya ya Allah, dan berikanlah kepercayaan di alam kuburnya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan sekarang orang-orang tua yang sedang ada diuji oleh Allah dengan sakit ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa ya Allah, Engkau yang memberikan penyakit dan Engkau juga yang mencabutnya. Berikanlah kesembuhan kepada kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, khususnya warga Demak 17 dan sekitarnya ya Allah, yang sekarang sedang ditimpa oleh sakitnya ya Allah. Kepada kami semua ya Allah, yang sekarang akan menampak masa depan, berikanlah kami kekuatan iman, berikanlah kami keikhlasan yang tinggi ya Allah, dan berikanlah kami kesabaran yang tinggi ya Allah dalam mendidik anak cucu kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin ya Allah, berikanlah kami kesehatan ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah. Kami ingin juga melihat ya Allah masa depan anak cucu kami ya Allah sukses seperti orang-orang tuanya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon ya Allah, masukkanlah kami ya Allah kepada surga-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah, karena Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, wa minkum taqabbal ya karim. Ya, Pak Adalah.
Senyum ibu ini. Saya dapat duit nih. Iya, ini Pak THR ini Pak. Mantap. Ya, inilah jamaah Masjid Al-Ikhlas baru selesai menjalankan sholat idnya 1445 Hijriah, dan semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan kelak bersama Rasulullah SAW dapat tempat di surgamu ya Allah. Taman Firdaus ya Allah. Informasi kami sampaikan kepada jemaah Masjid Al-Ikhlas, ada sajadah yang tertinggal di Masjid Al-Ikhlas. Untuk itu kepada yang memilikinya dan merasa tertinggal, silakan menghubungi marbot Masjid Al-Ikhlas atau panitia sholat Id. Kami tunggu informasi lebih lanjut. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparman tuh isi ceramahnya membanding-banding ke baguslah. Hidup ini bagaikan batu es. Batu es. Lah agak galak tuh kalau dibilang batu es. Aku hidup tetap hidup, mati tetap mati. Ya, itu konsep tasawuf itu. Tapi jangan cak ulo puas tuh. Itu udah galak tuh. Jiwang itu kan. Kalau manusia sadar kalau dengan apa yang seramainya tuh, Republik ini aman. Tapi setan pula. Ya setan ya. Kan sekarang kebanyakan setan ketimbang wong. Wongnya jadi setan mah ini. Kemarin buka puasa si Ipah nunjuk ketupat. Kok kayak ayam pula mantap. Oh, cepat ya. Iya. Habis si Ipah aku bilang pakai soal ini. Nggak nunggu balik ini, nak nunggu apa tak tahu. Ya. Nak masak tupat kaget dah habis. Aku ya ini. Hah? Aku juga tak kurang hobi. Tidak, aku nak di rumah tu nak masak tupat, aku dah habis. Ya, Ayam tu lah kaget ngabiskannya. Aku tak tahu. Semua rumah ini masak ini. Mulai pindah nih. Iyalah. Pulang. Yang santan-santan kalau habis puasa ini. Iyalah bertahap wong tu. Yang penting lebaran selesai dulu. Kaget nyusul Sawal. Kalau Sawal 6 hari dapat pahala setahun. Pasti kan? Apa? Apa? Ya sama sih. Sini. Itu balik. Doanya panjang. Kayak ke mana nanti deh? Kaget lah. Udah nyampe ke mana? Ya, minal aidin dulu. Ya. Maaf lahir batin. Ya. Sampailah kita di rumah.
Sampailah kita di rumah keagungan, rumah kebesaran untuk anak cucu. Assalamualaikum. Sampai juga di rumah. Selesai sudah 1 Syawal menjalankan kewajiban kita sholat Idul Fitri, kembali ke Syawal untuk menjalankan puasa Syawal 6 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi